Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu berkaitan dengan limit. Sebelum kita masuk ke teori atau penjelasan berkaitan dengan limit, kita membahas sedikit pengantar terlebih dahulu. Kalau pada pertemuan sebelumnya teman-teman mungkin sudah mempelajari bagaimana sih caranya menentukan suatu titik pada grafik fungsi, kemudian mencari titik-titik tersebut. Lalu misalkan di sini kita memiliki yaitu y sama dengan fx. Jadi kalau teman-teman sudah mengganti nilai x di sini, teman-teman juga nanti akan dapat mengetahui nilai y. Nah, di mana nilai y tersebut nanti teman-teman akhirnya akan mendapatkan berapa sih titik x, di mana titik y dalam grafik. Nah, tetapi terkadang ketika kita memasukkan nilai tersebut pada bagian x pada suatu fungsi, ke dalam suatu fungsi, bisa saja hasilnya itu menjadi tidak terdefinisi atau hasilnya itu menjadi tidak jelas. Misalkan adanya terjadi pembagian dengan 0, atau hasilnya bisa juga nanti berupa 0/0. Nah, ini adalah kondisi dia tidak terdefinisikan atau tidak jelas, atau juga bisa saja nanti bentuknya tak tertentu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan limit. Jadi limit di sini merupakan salah satu metode yang dimana dia akan mendekati nilai tertentu dari suatu fungsi. Nah, limit ini akan membantu kita menentukan nilai fungsi saat mendekati titik tertentu. Nah, meskipun fungsi tersebut mungkin tidak terdefinisi secara langsung pada titik itu. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, si limit ini dapat mengatasi permasalahan yang dimana tadi misalkan kita pada suatu fungsi terdapatnya nilai tak tentu atau tidak dapat mendefinisikan hasil dari fungsi tersebut. Nah, bagaimana notasi yang dihasilkan atau bagaimana notasi pada limit? Notasi pada limit itu berupa limit x menuju a, limit x menuju a, yang dimana pada fungsi fx, f tersebut sama dengan a. Jadi kita mengganti x tersebut dengan a pada bagian pencarian nilai fungsinya. Nah, misalkan di sini kita diminta untuk menentukan nilai limit dari fungsi fx yang sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan x dikurang 1 dengan ketentuan x-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman langsung ganti, kita langsung ganti nilai x tersebut dengan 1, maka ini akan menjadi 1 pangkat 2 dikurang 1, kemudian 1 dikurang 1, hasilnya akan menjadi 0/0. Nah, kalau misalkan hasilnya menjadi 0/0, ini salah satu bentuk bahwa hasilnya itu menjadi tidak terdefinisi atau tidak jelas. Ini mana pembagiannya itu sama dengan 0, atau bentuknya adalah 0/0. Nah, bentuk seperti ini dapat kita atasi menggunakan limit. Jadi kita jadikan dia ke dalam limit yang dimana limit x menuju 1, kemudian pada fungsi fx nya adalah x pangkat 2 dikurang 1 per x dikurang 1. Nah, untuk melakukan pencarian ini teman-teman dapat melakukan faktorisasi pada bagian perpangkatan. Di sini terdapatnya perpangkatan x pangkat 2 dikurang 1. Teman-teman dapat melakukan faktorisasi menjadi x ditambah 1 dikali dengan x dikurang 1 per x dikurang 1. Jadi faktorisasi dari x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan
X ditambah 1 kita kalikan dengan X dikurang 1. Itu adalah bentuk dari faktorisasinya. Nah, dari faktorisasi ini kita dapat menyederhanakannya, yaitu X dikurang dengan 1 dibagi dengan X dikurang 1, dia akan menjadi hilang atau habis. Atau di sini 1, kita ganti warnanya. Di sini 1, di atas juga 1. Sehingga hasil dari limit yang terbaru persamaan fungsinya itu adalah X ditambah dengan 1. Nah, di sini kita mendapatkan limit X menuju 1, di mana persamaan fungsinya itu adalah X ditambah 1. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa langsung mengganti nilai X tersebut dengan 1, sehingga 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil dari nilai limit fungsi f(x). X dipangkatkan dengan 2 dikurang 1, kemudian dibagi dengan X dikurang 1. Nilai limitnya adalah 2. Kita coba contoh yang kedua. Ini adalah hasil pencarian tadi. Bagaimana nilai limit dari persamaan fungsi f(x) sama dengan X pangkat 2 dikurang 4 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 dengan ketentuan X nya itu sama dengan 2. Nah, kalau teman-teman masukkan juga seperti tadi nilai 2 tersebut, kita cobakan. F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4, kemudian 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 6. Nah, kalau seperti ini sama seperti tadi juga, maka hasilnya akan berupa tidak terdefinisikan. Maka kita jadikan dia ke dalam bentuk limit. Di sini limitnya X menuju 2, X pangkat 2 dikurang 4 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah dikurang 6 sama dengan limit X menuju 2. Kita lakukan faktorisasi baik untuk pembilang dan juga penyebutnya. Jadi pada bagian atas X pangkat 2 dikurang 4, kita dapat lakukan faktorisasi menjadi X tambah 2 dikali dengan X dikurang 2. Sedangkan di bagian penyebut X pangkat 2 ditambah X dikurang 6, kita dapat melakukan faktorisasi dengan cara teman-teman silakan cari terlebih dahulu hasil perkalian yang dimana dia menghasilkan negatif 6. Nah, hasil perkalian yang dimana dia menghasilkan negatif 6 itu ada beberapa, mulai dari negatif 3 dikali dengan 2, atau 3 dikali dengan negatif 2, atau bisa juga negatif 6 dikali dengan 1, atau 6 dikali dengan negatif 6 dikali dengan negatif 1. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasi angka yang dimana nanti hasil perkaliannya akan mendapatkan negatif 6. Lalu dari hasil kombinasi angka ini teman-teman harus cari operasi yang dimana dia menghasilkan positif X, atau X di sini konstantanya adalah positif 1. Nah, kalau untuk konstanta hasilnya berupa positif 1, yang pasti negatif 6 ditambah dengan 1 hasilnya bukan 1, 6 ditambah dikurang dengan 1 juga hasilnya bukan 1. Ketika 3 dikurang dengan 2 hasilnya adalah 1, maka angka kita itu adalah 3 dikurang dengan 2 untuk operasi pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan kombinasi angka yang akan kita gunakan adalah 3 dengan negatif 2. Maka di sini penyebutnya menjadi X ditambah dengan 3 dikali dengan X dikurang
2. X dikurang 2 pada bagian pembilang kita hilangkan, sama seperti pada bagian penyebut juga kita hilangkan sehingga dia menjadi 1. Maka di sini limit kita menjadi X menuju 2, X tambah 2 per X ditambah 3. Nah, kalau sudah bentuk sederhananya, teman-teman bisa mengganti langsung nilai X tersebut dengan 2. Jadi 2 ditambah 2 per 2 ditambah 3 sama dengan 4/5. Nah, 4/5 ini adalah nilai dari limit fungsi fx x pangkat 2 dikurang 4 dibagi dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 dengan x sama dengan 2, atau ini merupakan nilai dari limit x menuju 2 di mana persamaan fungsinya adalah x pangkat 2 dikurang 4 dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 6 x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kita yang tadi. Nah, selain itu, pada bagian limit terdapat beberapa teorema. Di sini kurang lebih ada 8 teorema. Yang pertama itu adalah limit X menuju A ketika terdapatnya konstanta saja, maka hasilnya berupa konstanta tersebut. Tapi untuk teorema yang kedua, jika limit X menuju A terdapat X saja tanpa konstanta, maka hasilnya berupa nilai A itu sendiri. Lalu teorema kita yang ketiga, limit X menuju A di mana terdapatnya konstanta dan juga fungsi fx, maka konstanta teman-teman bisa teman-teman pindahkan ke bagian depan, lalu dicarilah pada fungsi fx untuk limit X menuju A-nya. Lalu untuk teorema kita yang keempat, terdapatnya limit X tak hingga menuju tak hingga di mana konstanta kita bagi dengan X pangkat N, maka itu hasilnya adalah 0. Nah, sedangkan limit untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian yang terdapat pada teorema 5, teorema 6, dan juga teorema 7, teman-teman dapat mencarinya per masing-masing suku. Jadi silakan dicari per masing-masing suku, nanti teman-teman dapat menghitung per masing-masing limit. Misalkan operasi penjumlahan, teman-teman bisa per masing-masing limitnya. Operasi perkalian juga seperti itu, dan serta operasi pembagian juga seperti itu. Jadi teman-teman menghitung per masing-masing limit untuk masing-masing fungsi. Dan yang terakhir ini adalah teorema ke-8, yang dimana limit X menuju A, kemudian fungsi fx-nya dipangkatkan dengan N, maka perpangkatan dengan N itu juga bisa untuk kesemuanya, yaitu untuk limit X menuju A juga. Kita coba contoh soal kita yang berikutnya, yaitu soal kita yang ketiga berkaitan dengan teorema tadi. Nah, pada soal kita yang ketiga, di sini kita diminta untuk menentukan nilai limit menggunakan teorema. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita memiliki operasi pengurangan dan juga pembagian. Nah, untuk operasi pengurangan dan juga pembagian ini, teman-teman dapat memisah masing-masing suku dan mencari limitnya sendiri-sendiri. Kita cari yang pertama, yaitu untuk soal A. Di sini terdapatnya limit X menuju 4, kemudian persamaan fungsinya adalah 3x pangkat 2 dikurang dengan 2x. Kita bisa pisahkan mereka menjadi limit X menuju 4, kemudian 3x pangkat 2, lalu dikurang dengan limit X menuju 4, kemudian 2x. Sama dengan, kalau tadi bagian konstantanya bisa teman-teman pisahkan ke depan, 3 dikali dengan limit X menuju 4,
kemudian X pangkat 2 kita kurangi dengan 2, kemudian limit X menuju 4 dikali persamaan fungsinya adalah X. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa langsung memasukkan angka X yang diketahui. Di sini limit X-nya itu menuju 4, maka masing-masing pada bagian fungsi fx-nya teman-teman ganti nilai X tersebut dengan 4. Jadi di sini 3 kita kalikan dengan 4 pangkat 2. Kemudian kita kurangi dengan 2 dikali dengan 4. Sama dengan 3 dikali dengan 16 dikurang dengan 8. Sama dengan 48 kurang 8 sama dengan 40. Ini adalah nilai limit dari X menuju 4, di mana persamaan fungsinya adalah 3X pangkat 2 dikurang 2X. Kita coba selesaikan soal kita yang nomor 2. Nah, untuk soal kita yang nomor 2, di sini kalau teman-teman lihat terdapatnya akar pada bagian penyebut. Nah, untuk pembagian sama seperti tadi juga kita pisahkan satu persatu. Maka di sini dia menjadi limit X menuju 1, di mana persamaan fungsinya adalah X. Limit X menuju 1, di mana persamaan fungsinya adalah akar X pangkat 2 ditambah 4. Menjadi sama dengan limit X menuju 1, di mana persamaan fungsinya adalah X. Kemudian dibagi lagi dengan, nah pada bagian bawah akar tersebut kita ganti dia menjadi bentuk pangkat. Jadi agar dapat teman-teman selesaikan dengan gampang, di sini kita punya akar tersebut kita ganti dia menjadi perpangkatan. Kalau dia akar biasa maka merupakan pangkat setengah. Jadi di sini limit X menuju 1, X pangkat 2 ditambah 4 dipangkatkan dengan setengah. Jadi X pangkat 2 ditambah 4 dipangkatkan setengah, ini artinya sama dengan akar. Maka kita lakukan penyederhanaan. Ketika teman-teman sudah lihat ini adalah bentuk sederhananya, teman-teman bisa langsung mengganti nilai X tersebut dengan 1. Kita langsung mengganti nilai X tersebut dengan 1, maka ini menjadi 1. Kemudian 1 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat setengah. Lalu sama dengan 1/5 pangkat setengah. Atau teman-teman juga dapat mengganti 1 dibagi dengan akar 5. Ini adalah bentuk hasil dari nilai limit X menuju 1, di mana persamaan fungsinya adalah X dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 4 kemudian diakarkan. Ini adalah bentuk penyelesaian dari soal kita yang nomor 3. Nah, selain dari teorema limit, ada yang namanya perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini adalah penjabaran limit yang dimana dia memiliki ciri khas. Kalau teman-teman lihat, ciri khasnya itu adalah terdapatnya limit akar. Jadi adanya persoalan limit pada ada akar di dalam fungsi tersebut. Jadi tujuan dari pengerjaan ini untuk menghilangkan hasil limit tadi yang tidak terdefinisikan, atau yang tadi berupa 0 dibagi 0. Atau penyebutnya berupa 0. Nah, metode ini digunakan untuk mengubah suatu bentuk fungsi limit sehingga apabila nilai X disubstitusikan ke dalam persamaan limit, dia akan memperoleh nilai tertentu atau dia dapat terdefinisi. Jadi nanti hasilnya tidak lagi berupa 0/0 atau dapat
bagian penyebutnya itu adalah 0. Jadi nanti hasilnya tidak lagi 0 berupa 0. Kita masuk soal kita yang pertama untuk limit perkalian sekawan. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai limit dari limit x menuju 0, di mana persamaan fungsinya adalah akar x tambah 1 kemudian dikurang 1 dibagi dengan x. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan cara melakukan perkalian sekawan. Tetapi sebelum itu kita coba buktikan terlebih dahulu apakah benar ketika kita masukkan atau kita mengganti nilai x tersebut dengan 0, hasilnya berupa tidak terdefinisikan. Kita coba terlebih dahulu limit x menuju 0, kita ganti x nya tersebut dengan 0 ditambah 1 kemudian diakarkan kurang 1 dibagi dengan 0. Jadi apapun bentuknya tadi bisa berupa 0 per 0 atau penyebutnya hanya 0 saja. Jadi kalau di sini penyebutnya hanya 0 saja, maka dapat kita katakan dia tidak terdefinisikan. Ini adalah tidak terdefinisikan. Nah, agar dia dapat didefinisikan, kita lakukan faktorisasi. Kita lakukan perkalian sekawan. Di sini perkalian sekawan tersebut menjadi limit x menuju 0, x tambah 1 kemudian kita akarkan dikurang 1 dibagi dengan x. Kita lakukan perkalian sekawan, yang dimana perkalian sekawannya itu adalah pada bagian akarnya saja. X ditambah 1 yang sebelumnya dia berupa negatif, kita ganti dia menjadi positif. X ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. Jadi yang sebelumnya negatif dia berubah menjadi positif. Setelah kita lakukan perkalian sekawan, kita lakukan sederhana. Jadi di sini limit x menuju 0 pada bagian akar x ditambah 1 kita kalikan dengan akar x ditambah 1. Akar dikali akar maka akarnya akan hilang. Jadi di sini menjadi x ditambah dengan 1. Kemudian kita kalikan negatif 1 dengan positif 1, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita bagi dengan x dikali akar x tambah 1 ditambah dengan 1. Lalu limit x menuju 0 di bagian atas ini dapat kita lakukan sederhana. Positif 1 dikurang dengan 1 hasilnya adalah 0. Maka pada bagian pembilang dia akan menjadi x saja. Lalu pada bagian penyebut bagaimana? Kalau pada bagian penyebut tetap kita tulis terlebih dahulu karena belum bisa kita sederhanakan. Ditambah 1. Nah, di sini pada bagian pembilang dan penyebut dapat kita sederhanakan. X dibagi dengan x hasilnya adalah 1, 1. Maka di sini berupa limit x menuju 0 1 per akar x tambah 1 ditambah dengan 1. Nah, kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, teman-teman bisa langsung mengganti nilai x tersebut dengan 0. Berarti 1 dibagi dengan akar 0 ditambah dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan 1 sama dengan 1 per 2. Jadi ini adalah bentuk hasil dari nilai limit pencarian yang sebelumnya ketika belum kita lakukan
perkalian sekawan, dia akan membentuk tidak terdefinisikan. Tapi setelah kita lakukan perkalian sekawan, hasilnya berubah menjadi terdefinisi. Kita coba soal yang kedua. Ini adalah hasil dari jawaban kita yang pertama. Untuk soal yang kedua, sama seperti tadi, kita diminta untuk mencari limit dari persamaan fungsi x menuju 2, yang dimana akar 2x dikurang dengan 2, kemudian dibagi dengan x pangkat 2 dikurang dengan 4. Kita langsung saja melakukan perkalian sekawan. Akar 2x dikurang 2 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 4, kita kalikan dengan akar 2x. Kalau sebelumnya dia kurang menjadi positif 2, kemudian akar 2x kalau dia sebelumnya kurang sekarang menjadi positif. Jadi kalau sebelumnya penghubung antara akar tersebut adalah kurang, ketika kita lakukan perkalian sekawan, dia akan menjadi tanda positif atau berubah tanda. Sama dengan limit x menuju 2, akar dikali dengan akar, tadi akarnya akan menjadi hilang, maka 2x negatif 2 kita kalikan dengan positif 2, hasilnya adalah negatif 4. Dibagi dengan sini kita boleh lakukan faktorisasi untuk posisi penyebut pada bagian kiri. Jadi penyebut pada bagian kiri ini berupa x pangkat 2 dikurang 4. X pangkat 2 dikurang 4, teman-teman bisa melakukan faktorisasi menjadi x tambah 2 x kurang 2. Baru kita kalikan dengan akar 2x tambah 2. Maka di sini limit x menuju 2x dikurang 4 pada bagian atas, teman-teman dapat lakukan sederhana. Jadi silakan dilakukan penyederhanaan dengan cara keluarkan angka 2 atau dibagi dengan 2. Ketika dia dibagi dengan 2, maka pada bagian atas menjadi x dikurang 2. Berarti 2 dikali dengan x dikurang 2. Pada bagian bawah dia tetap terlebih dahulu, karena kita tidak bisa lagi menyederhanakannya, dikali dengan akar 2x ditambah dengan 2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini terdapatnya persamaan antara penyebut dan pembilang berupa x dikurang 2, kemudian di bagian penyebut juga terdapat x dikurang 2. Maka itu akan menjadi hilang. Di sini menjadi limit x menuju 2, pada bagian atas hanya menjadi 2 saja, atau penyebut pembilang menjadi 2 saja, pada bagian bawah menjadi x tambah 2 dikali dengan akar 2x ditambah 2. Nah, kalau sudah bentuk paling sederhana, teman-teman bisa langsung mengganti nilai x tersebut dengan 2. Maka 2 dibagi 2 ditambah 2 akar 2 dikali 2, kemudian baru kita tambahkan dengan 2, sama dengan 2 dibagi 4, kemudian akar 4 ditambah 2 sama dengan 2 per 4 dikali dengan 2 ditambah 2 sama dengan 2 per 16. Ini adalah bentuk dari nilai limit yang sebelumnya ketika belum kita lakukan hasil perkalian sekawan, dia akan berupa 0 per 0 atau penyebutnya di bagian bawah adalah 0. Nah, kalau seperti ini adalah tidak terdefinisikan.
Agar hasilnya terdefinisikan, maka kita lakukan perkalian sekawan sehingga hasilnya berubah menjadi 2/16. Ini adalah jawaban dari soal kita terkait dengan perkalian sekawan yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke limit tak berhingga. Nah, kalau tadi masih pencarian nilai limit X menujunya itu masih ada yang berupa 0, 2, 1, 3 atau angka-angka lainnya. Tapi kalau untuk limit tak berhingga, maka di bagian limit menuju X-nya itu adalah berupa tak hingga. Kalau misalkan limit X menuju tak hingga, teman-teman bisa langsung melakukan mengganti nilai X tersebut dengan 0. Jadi kalau di dalam persamaan fungsi tersebut terdapatnya X, maka bagian X tersebut bisa teman-teman kalikan dengan 0. Misalkan di sini kita terdapat soal berupa tentukan limit dari limit X menuju tak hingga, di mana fungsi fx-nya itu adalah X, di mana fungsi fx-nya itu adalah 3 ditambah dengan 1/4x. Ini adalah 4x ya. Maka kita bisa langsung saja melakukan operasi teorema seperti tadi. Kalau dia terdapatnya penjumlahan, teman-teman dapat melakukan pemisahan terlebih dahulu. 3 ditambah dengan limit X menuju tak hingga 1/4x. Limit, kalau tadi dia hanya berupa konstanta saja, ingat kembali ya, kalau dia berupa konstanta saja, di sini kan terdapatnya konstanta, yaitu hanya 3, tidak ada X di dalam persamaan fungsi tersebut. Kalau dia hanya berupa konstanta 3, maka hasilnya berupa angka 3. Tapi kalau tadi berdasarkan teorema di mana X-nya itu menuju tak hingga, maka hasilnya di sini adalah 0. Jadi dilihat kembali teorema yang terdapat dalam 8 teorema yang sebelumnya pernah kita bahas. Kalau misalkan dia hanya konstanta saja, maka dia hasilnya berupa nilai konstanta itu sendiri. Tapi kalau limit tak hingganya terdapatnya nilai X di dalamnya, maka dia hasilnya berupa 0. Ketika 3 ditambah 0, hasilnya adalah 3. Ini adalah nilai dari persamaan atau nilai limit dari limit X menuju tak hingga, yang dimana fungsinya itu adalah 3 ditambah 1/4x. Ini adalah hasil pencarian kita tadi. Soal nomor 2 sama seperti tadi juga ya. Terdapatnya kita diminta untuk mencari nilai limit dari limit X menuju tak hingga, di mana persamaan fungsinya adalah 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dibagi dengan 6x pangkat 3. Nah, ini sama seperti tadi juga kita lakukan pemisahan terlebih dahulu. Jadi teman-teman lakukan pemisahan antara masing-masing operasi. Jadi kalau di sini terdapatnya operasi pengurangan dan juga penjumlahan serta adanya operasi pembagian, kita lakukan pemisahan antara pengurangan dan juga penjumlahan terlebih dahulu. Di sini limit X menuju tak hingga 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dibagi dengan 6x pangkat 3 sama dengan dia akan menjadi limit X menuju tak hingga 3x pangkat 3 per 6x pangkat 3 dikurang dengan limit X menuju tak hingga 2x pangkat 2 dibagi dengan 6x pangkat 3 ditambah dengan limit X menuju tak hingga, yang terakhir itu adalah X dibagi dengan 6x pangkat 3.
limit X menuju tak hingga, pada bagian pertama teman-teman dapat lakukan sederhana. Jadi kita lakukan penyederhanaan pada bagian 3x pangkat 3 dibagi dengan 6x pangkat 3. Karena perpangkatannya sama-sama pangkat 3, teman-teman tinggal lakukan sederhananya menjadi jauh lebih gampang. Jadi di atasnya itu nilainya adalah 1, yang di bawah nilainya adalah 2. Kemudian yang di sebelah kanan, limit X menuju tak hingga. Di sini pangkatnya berbeda, yang di atas adalah 2x pangkat 2, yang di bawah adalah 6x pangkat 3. Maka yang di atas dia menjadi 1 dengan x-nya hilang, sedangkan yang di bawah dia menjadi 3 dengan x-nya tersisa 1. Jadi sama-sama kita bagi dia dengan 2x pangkat 2. Lalu yang terakhir, sama-sama kita bagi dia dengan x. Ketika kita bagi bagian atas dengan x menjadi 1, bagian bawah kita bagi dengan x menjadi 6x pangkat 2. X-nya berkurang 1 saja. Sehingga kalau teman-teman lihat, ini sudah bentuk sederhana dari masing-masing kelompok atau masing-masing persamaan fungsinya. Jadi kita tinggal mengganti dia ke dalam bentuk teorema yang tadi sudah pernah kita bahas yang pertama. Kalau yang pada bagian pertama, limit X menuju tak hingga 1/2, dia tidak terdapat X di dalamnya, hanya konstantanya saja, maka hasilnya adalah setengah atau 1/2. Yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini terdapatnya X dan juga terdapatnya konstanta. Kita dapat melakukan pemisahan terlebih dahulu antara X dan juga konstanta menjadi limit X menuju tak hingga konstantanya kita pindahkan ke depan 1/3, limit X menjadi tak hingga 1/x. Dan yang terakhir adalah 1/6 dikali dengan limit X tak hingga 1/x pangkat 2. Setengah kemudian dikurang dengan 1/3 dikali dengan, kalau dia terdapatnya X di dalamnya, kemudian limitnya itu adalah X menuju tak hingga, maka dia hasilnya adalah 0, ditambah dengan 1/6. Jika di dalamnya terdapat X dan dia merupakan kondisi yaitu limit X tak hingga, maka dia dikalikan dengan 0, sama dengan setengah saja. Kenapa? Karena 1/3 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0, 1/6 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi untuk soal nomor 2, nilai limitnya itu berupa 1/2. Ini adalah bentuk hasil pencarian soal kita yang nomor 2. Di slide terakhir ini ada latihan, teman-teman dapat cobakan latihan yang terdapat pada slide terakhir. Terdapatnya 3 latihan. Teman-teman diminta untuk mencari nilai limit pada soal yang pertama, limit X menuju 3, di mana persamaan fungsinya adalah 3x pangkat 4 ditambah 5x. Kemudian yang kedua adalah limit X menuju 2, di mana persamaan fungsinya adalah akar 2x dikurang 2 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 4. Dan yang terakhir adalah limit X menuju tak hingga, yang dimana x pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan x pangkat 3 dikurang 5 ditambah x pangkat 3 dikurang x ditambah 5. Teman-teman dapat mencoba menyelesaikan soal 1 sampai dengan 3 menggunakan pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.